Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana berjudul Perkembangan Koloni-Koloni di Bawah Australia. Nah, kami yang beranggotakan saya sendiri M. Rizky Fadli serta dengan rekan saya Abul Akla dan Ruliana Amelia akan membahas beberapa atau sebagaimana yang kami bahas dalam judul tersebut, yakni perkembangan koloni-koloni di bawah Australia. Langsung saja, sebelum kita memulai pembelajaran atau presentasi hari ini, alangkah kita berdoa menurut dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Tak lupa yang kami hormati Ibu Hartuti selaku dosen mata kuliah yang mengampu kami saat ini, yakni mata kuliah Sejarah Australia. Langsung saja, marilah saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yakni yang pertama, perkembangan koloni di Australia Barat terdorong karena beberapa faktor penting seperti kebutuhan akan tempat pembuangan narapidana dari Inggris. Hal ini terjadi karena perang antara Inggris dan rakyat di daerah koloni, pengadilan yang terus menjatuhkan hukuman sehingga rumah-rumah penjara semakin sesak dan narapidana harus ditransportasikan ke wilayah yang dianggap terasing, serta faktor lain yaitu revolusi industri yang mendorong perubahan dasar di bidang ekonomi dan sosial. Pada abad atau selama abad ke-17 sampai dengan ke-18, pantai barat Australia mendapatkan banyak kunjungan pelaut-pelaut Belanda dalam pelayaran mereka dari dan ke Indonesia, terutama setelah pelayaran Brouwer. Pelaut Inggris yang pertama kali mengunjungi daerah ini adalah William Dampier. Kedua kali Dampier mengunjungi daerah ini, yang pertama dengan kapal Shinget. Ia mengunjungi Booker's Archipelago, dan yang kedua dengan kapal Rayburg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Australia, yaitu sejarah Australia itu merujuk pada sejarah kawasan itu dan penduduk Cornwall. Nah, Australia itu adalah orang asli yang dipercayai yang telah mula tiba di tanah besar Australia melalui laut dari maritim Asia Tenggara pada 40.000 dan 70.000 tahun yang lalu. Nah, armada pertama kapal British tiba di Bontang Bay dalam Januari 1788 untuk mewujudkan jajahan keseksaan. Pada abad yang berikut, British menumbuhkan koloni lain di benua itu. Tarikh kediaman manusia pertama di Australia dianggarkan antara 42.000 dan 48.000 tahun. Penduduk Australia pertama adalah nenek moyang orang asli. Nah, Australia kini tiba melalui jembatan tanah dan lintasan laut pendek dari benua Asia Tenggara. Rekor pertama yang tidak dipertikaikan tentang penemuan tanah besar Australia oleh orang Eropa adalah penemuan yang dibuat oleh ahli pelayaran Belanda William Jansson yang menemui pantai semenanjung Tanjung Rock pada tahun 1606. Semasa abad ke-17, orang-orang Belanda menceritakan garis-garis pinggir laut barat dan utara bagi apa yang dipanggil oleh mereka sebagai Holland Baru. Nah, sejarah Australia Barat sendiri yaitu melibatkan manusia bermula antara 40.000 dan 60.000 tahun yang lalu dengan kedatangan penduduk asli Australia di pantai barat laut. Penduduk pertama pengembangan julat penempatan mereka di sebelah timur dan selatan benua Eropa. Benua Eropa pertama yang direkod pada tahun 1616 apabila penerokan Belanda Dick Hartog mendarat di pantai barat. Nah, walaupun banyak ekspedisi melawan kawasan pantai itu sepanjang 200 tahun seterusnya, tidak ada sembarangan usaha yang berkekalan dalam penumbuhan penempatan yang tetap, sehingga pada tahun 1826, ekspedisi bagi pihak kerajaan koloni New South Wales yang diketahui oleh Major Edmund Lawyer mendarat di King George's Sound. Nah, keinginan Australia Barat untuk kembali kepada penyempurnaan tadbir
untuk berurusan sendiri, bersaing daripada Cornwall ke memuncak pada tahun 1933. Nah, pada tahun 1935, Parlemen British enggan bertindak memandangkan pemisahan memerlukan persetujuan Parlemen Australia dan pergerakan luput dengan ekonomi yang bertambah baik dan pemberian persekutuan yang banyak. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang bagaimana perkembangan kolonial barat di Australia Barat, yang dimana sejak tanggal 26 Januari 1788 dipandang sebagai awal pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Australia. Koloni dibuka sebagai tempat pembuangan narapidana atau biasa disebut penal settlement. Dalam perkembangannya, pembangunan suatu koloni dan pembangunan masyarakat baru bukanlah yang mudah, apalagi komposisi masyarakat yang sebagian besar dari narapidana menambahkan kesulitan dalam usaha pembangunan koloni baru. Semuanya ini menuntut kesabaran, ketekunan, keteguhan, kepikiran, dan kesetiaan kepada tujuan yang harus dicapai. Nah, Philip sendiri membangun koloni dengan menggunakan narapidana sebagai sumber tenaga kerjanya. Ia melakukan pembentukan koloni ini dengan melakukan beberapa hal, di antaranya yang pertama, dituntut pengembangan persahabatan dengan penduduk asli. Yang kedua, pembinaan ketertiban dan ketaatan beribadah dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu mengusahakan agar koloni itu segera bereproduksi, dan yang keempat menjaga agar persediaan ekonomi yang dibawa Inggris cukup untuk 1 tahun. Nah, tokoh terkenal dari rencana ini adalah Thomas Pell, yang dimana ia menyewa sebuah kapal dan 300 pekerja bebas. Pada tahun 1829, Thomas Pell dan James Stirling beserta rombongan pertama mendarat di kota yang sekarang dikenal sebagai Australia Barat. Kemudian menyusul lagi rombongan-rombongan yang berikutnya, sehingga dalam 6 bulan pertama sudah ada 1.300 penduduk yang bermukim serta berternak di sana. Alat pertanian dan benih tanaman, lebih dari 500.000 hektar tanah telah dibagi-bagikan, tetapi tidak semuanya ditempati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Abul Aklah dari kelompok 3 pada mata kuliah ini dalam tugas yang berjudul perkembangan koloni-koloni dibawa oleh Australia. Nah, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan sedikit pemaparan materi perkembangan koloni-koloni di Australia. Nah, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah, dalam materi ini sebelumnya sudah disampaikan atau dijelaskan tentang sedikit banyaknya tentang perkembangan koloni-koloni di benua Australia ini. Salah satunya adalah tentang bagaimana sejarahnya dan lain sebagainya, kan begitu. Namun kali ini saya ingin masuk kepada materinya. Yang kedua adalah tentang hambatan yang timbul dalam pembentukan dan perkembangan koloni di Australia. Nah, saya masuk kepada klaster yang pertama, yakni hambatan yang timbul dalam pembentukan koloni tersebut. Nah, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perkembangan atau pembentukan koloni tersebut, yakni yang pertama adalah tanah yang tak sesuai dengan harapan. Artinya di sini tanah yang tak sesuai dengan harapan ini adalah tanah yang mungkin tidak cocok dengan yang diharapkan untuk menjadi suatu tempat yang dibutuhkan, misalnya tempat pemukiman yang tidak sesuai dengan harapan. Terus yang kedua adalah kebijakan yang keliru dalam pembagian tanah. Nah, jadi di sini ketika hendak membagikan tanah terjadi kebijakan-kebijakan yang dianggap rancu atau tidak sesuai ataupun keliru. Terus yang terakhir adalah para imigran banyak yang salah
paham. Artinya salah paham di sini, para imigran sebelumnya mengira bahwa ketika mereka datang ke tempat tersebut, mereka mengira mereka akan mendapatkan tanah, namun sebetulnya tidak. Nah, itu adalah hambatan yang timbul dalam pembentukan koloni tersebut. Nah, terus yang klaster yang kedua adalah hambatan dalam perkembangannya. Dalam hambatan dalam perkembangannya ini, yang pertama adalah kekurangan tenaga kerja. Nah, jadi di sini terbalik dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kekurangan lapangan pekerjaan, di sini pada sejarahnya, pada pembentukan atau perkembangannya di Australia ini kekurangan tenaga kerja. Jadi terbalik dengan kondisi Indonesia yang saat ini. Nah, terus yang kedua adalah banyak imigran yang menjadi spekulan dan bukan menjadi petani, sehingga menghambat perkembangan pembentukan koloni-koloni di benua Australia. Terus yang terakhir adalah para pegawai dibayar dengan tanah namun tak memanfaatkannya. Jadi para pekerja di sini dibayar dengan tanah, bukan dengan uang. Namun ketika mereka dibayar dengan tanah, mereka tidak memanfaatkan tanah itu secara maksimal, sehingga terjadilah yang namanya kevakuman atau tidak bermanfaatnya itu sebuah tanah yang telah diberikan kepada mereka. Nah, sehingga dalam hal ini pada tahun 1848 di bawah kepemimpinan gubernur yang baru, yakni Sir Charles Fitzgerald, membuat suatu kebijakan yang cukup berani. Kebijakannya itu adalah dengan melepaskan narapidana yang ada dalam penjara untuk dipekerjakan di situ. Sehingga pada selama 18 tahun narapidana ini dipekerjakan di sini, terjadi suatu perkembangan pertumbuhan yang cukup pesat. Bahkan pada saat itu di masa 18 tahun sudah narapidana ini dipekerjakan, mereka menemukan emas, yakni yang ada di Coolgardie dan di Kalgoorlie di Australia tersebut, sehingga makin memantapkan atau makin mendorong suatu perkembangan daerah tersebut. Nah, dalam hal ini para narapidana dibagi menjadi 3 bagian atau tiga klaster pekerjaan. Nah, yang ketiga tersebut adalah yang pertama, narapidana yang bekerja pada gedung-gedung pemerintahan namun tak ada upah, tapi bisa kerja di tempat lain. Artinya di sini para narapidana ini bekerja untuk membangun gedung-gedung yang ada di sana. Namun mereka tidak dibayar dengan upah. Jadi bagaimana mereka mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder ataupun tersiernya? Nah, jadi mereka diperbolehkan untuk ketika selesai bekerja di membangun gedung-gedung pemerintahan tersebut, mereka diperbolehkan untuk bekerja di tempat lain untuk mendapatkan upah sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah narapidana yang dipinjamkan kepada penduduk bebas mendapat sedikit upah dan mendapat tembakau, gula, beras dan teh. Jadi ada sedikit kelas dari narapidana tersebut. Saya kurang paham bagaimana apa yang menjadi latar belakang terjadinya kelas mengelas ini daripada narapidana tersebut. Terus yang ketiga atau yang terakhir adalah
tenaga kerja bayaran yang sudah ingin habis masa tahanannya dan mungkin dianggap rajin, tahanan yang mungkin dianggap rajin ini mendapatkan upah yang cukup lumayan sehingga bisa membantu perkembangan ataupun pertumbuhan dari daerah tersebut. Nah, mungkin itu adalah penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya presentasi pemateri yang terakhir tadi, maka kami akan melakukan undur diri. Yang pertama, saya sebagai moderator akan sedikit membacakan yang dimana sebagai kesimpulan dari hasil materi kami, yang dimana dalam pembentukan koloni di Australia Barat setelah ekspedisi yang menyelidiki ilmiah yang dilakukan dan Australia Barat sebagai daerah yang layak, maka Gubernur Darling menginginkan pembentukan koloni atau pembukaan koloni di daerah tersebut dengan melakukan pembangunan dan tenaga kerja yang diambil dari narapidana tersebut, yang termasuk sebagai narapidana transportasi. Walaupun proses ini pembentukannya tetap juga memiliki sebuah hambatan atau masalah dengan ini, namun dapat teratasi dengan tindakan yang diambil oleh Gubernur Sir Charles Fitzgerald dengan langkah yang diambilnya, sehingga pembentukan koloni di Australia Barat mengalami kemajuan. Demikianlah hasil presentasi kami ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami paham bahwasanya presentasi kami jauh dari kata layak dan sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.